Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratal lidawil qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-barrul karim. Ar-ra'ufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh ad-da'i ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Ikhwafillah hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pengajian kita, pengajian rutin membahas kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang berisikan tentang nasihat-nasihat bagaimana cara kita membersihkan jiwa dan diri kita dari kotoran-kotoran yang akan membahayakan hati kita. Baik. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu bagaimana caranya supaya kita itu bisa kenal atau tahu aib diri kita sendiri. Karena kadang atau seringnya, terutama mungkin saya pribadi gitu, itu akan sulit sekali kalau ditanya kekurangannya apa. Kekurangannya apa. Kenapa? Karena orang itu lebih cenderung dia mengenal aib orang lain dibandingkan aib dirinya sendiri. Kita lihat di sini, kemarin kita membahas tentang bagaimana atau tentang tanda-tanda hati yang sakit dan cara mengembalikannya supaya sehat. Kita lihat di sini, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis, wa yajibu an yakuna saliman an sa'iril akhlaq. Kata beliau, wajib bagi hati kalau mau selamat, kalau mau dia itu kemudian bersih, dia harus saliman. Dia harus selamat ansa iril akhlak, dari watak-watak atau akhlak tercela yang lainnya. Hatta la yakuna lahu alaqatun bi syai'in minad dunya. Hingga tidak ada bagi hati tersebut alaqah, sebuah ketergantungan bisyai'in minad dunya, sesuatu apapun dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Ingat, orang Islam itu tidak dilarang untuk punya harta, tidak dilarang untuk kaya, tidak dilarang untuk jadi orang sukses, tidak dilarang untuk punya banyak harta, tidak. Tapi yang dilarang adalah punya alaqah, punya ketergantungan terhadap harta tersebut. Harta tersebut menjadi tempat dia bergantung. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, bisa dipahami. Maka, kata beliau, hati itu harus selamat dari akhlak-akhlak tercela yang lainnya, hingga hati itu nggak punya alaqah sedikit pun, nggak punya keterikatan apapun dengan sedikit pun dari benda-benda atau hal-hal yang sifatnya duniawi. Kemudian, hatta tartahilan nafsu anid dunya munqati'atal alaiqi minha. Hingga tartahilan nafsu, hingga jiwa itu kemudian berpindah anid dunia, dari dunia, munqati'atal alaiqi minha, dalam keadaan sudah tidak punya keterikatan apapun dengan duniawi. Ini kalau orang dia akhlaknya baik, dia tidak punya lagi keterikatan terhadap dunia, maka dia nanti pindah ke akhirat, maka dia sudah tidak punya lagi keterikatan terhadap dunia. Kemudian
ghaira multafitatin ilaiha, dan juga tidak multafitah, tidak melirik, tidak melihat kepada dunia lagi. Ya, sudah mau masuk kubur gitu kan, sudah nanti berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, dia sudah tidak lagi melihat kepada duniawi. Kemudian wala mutasyarrifatan ila asbabiha. Kemudian dia juga tidak mutasyarrifah, tidak menganggap mulia sebab-sebab yang ada di duniawi. Wahina idin, maka ketika itu tarji'u ila rabbiha ruju'an nafsil mutmainnah. Maka dia akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana pulangnya jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan tenang. Maka caranya bagaimana? Caranya dengan kita tidak memiliki keterikatan dengan hal-hal yang ada di dunia. Kemudian kata beliau, walamma kana al-wastu al-haqiqi baina tarafaini fi ghayatil ghumud, karena al-wastu al-haqiqi, bersikap pertengahan antara dua sisi itu ada pada puncak kesamaran. Artinya kemarin kan sama beliau diajarkan bahwasanya cara menata akhlak itu bukan mematikan hawa nafsu secara sama sekali. Kalau hawa nafsu itu dimatikan secara sama sekali, maka yang terjadi adalah kebinasaan. Ya. Manusia itu diciptakan dari sananya, jibiliahnya itu punya hawa nafsu. Punya hawa nafsu untuk makan, untuk nikah, untuk cari uang, dan sebagainya. Itu sudah jibiliahnya seperti itu. Fitrahnya dari sana seperti itu. Maka nggak mungkin kemudian Allah menyuruh kita untuk mematikan nafsu makan misalkan. Itu akan binasa manusia. Begitu juga nafsu menikah, itu akan binasa manusia. Maka kata beliau, karena bersikap pertengahan yang sebenar-benarnya, kita bersikap pertengahan dalam hal makan, dalam hal syahwat terhadap lawan jenis, itu harus bersikap pertengahan. Itu dalam keadaan ghayatul ghumud, dalam keadaan samar, susah untuk dicapai, itu susah. Bal huwa adakku minasya'ri, bahkan itu lebih halus daripada rambut. Wa haddu minas saif, dan lebih tajam dari pedang. Itu ungkapan yang luar biasa ya. Bersikap pertengahan antara ifrat dan tafrid, berlebihan dan kurang, itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Fala jarama manistawa ala hadas siratil mustaqimi fid dunya. Maka tidak mengherankan orang yang bisa berada di atas jalan yang lurus di dunia, dia bisa bersikap lurus di dunia. Artinya waktu di dunia dia bisa menerapkan bagaimana sih caranya pertengahan, jaza ala mithli hadas sirati fil akhirah. Maka dia bisa mendapatkan hal tersebut, jalan yang lurus tersebut di akhirat. Jalan yang lurus tersebut di akhirat. Wali ajli asril istiqamati umiral abdu an yakula fi kulli yaumin marrat ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kata beliau, dan karena susahnya istiqomah di dunia, nih perhatikan. Karena sulitnya orang itu istiqomah di dunia, umiral abdu an yakula, maka seorang hamba itu diperintahkan untuk membaca fi kulli yaumin, di setiap hari di dalam sholatnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Baghawi, kenapa kita disuruh minta doa ini? Padahal kita ini, orang yang disuruh baca doa ini sudah Islam. Sudah Islam. Kenapa kok tetap disuruh minta ihdinas siratal mustaqim? Jawabannya supaya Allah Subhanahu wa taala
kokohkan kita di atas Islam, dan Allah tambah petunjuk kepada kita. Kemudian kata beliau, wa man lam yaqdir 'alal istiqamah. Dan siapa saja yang tidak mampu untuk istiqamah, fal yajtahid 'alal qarbi min al istiqamati. Fa innan najata bil amali sholih. Kemudian kata beliau, kalau orangnya nggak mampu istiqomah, maka harus apa yang dilakukan? Fal yajtahid 'alal qarbi minal istiqomah. Maka hendaknya dia bersungguh-sungguh minimal mendekat kepada sifat istiqomah. Oh, saya kayaknya nggak mampu nih untuk istiqomah. Ya minimal mendekat. Kenapa? Fa innan najata bil amali sholih. Karena yang namanya keselamatan itu dengan amal yang soleh. Nggak mungkin orang pengen selamat dunia akhirat, dia nggak melakukan apa-apa, nggak ada amalannya, itu nggak mungkin. Mustahil. Mustahil. Orang mau istiqomah kok dia nggak melakukan apapun, mustahil. Maka bagaimana caranya supaya istiqomah? Mendekat dulu kepada sikap istiqomah. Kalau sudah dekat, insya Allah nanti Allah karuniakan, Allah anugerahkan kepada kita sifat istiqomah. Kemudian kata beliau, ini berkenaan tentang kalau kita mau memperbaiki akhlak itu butuh kesabaran agar berbuah manis. Kata beliau, wala tasdurul a'malu sholihatu illa anil akhlaqil hasanah. Kata beliau, yang namanya amal soleh itu nggak akan muncul melainkan dari akhlak yang baik. Jadi kalau mau tahu akhlak seseorang, lihat amalannya. Oh, orang ini sholat 5 waktu. Oh, orang ini menutup aurat. Oh, orang ini berbakti kepada kedua orang tua. Oh, orang ini tepat janji. Oh, orang ini kalau ngomong jujur. Maka pasti akhlaknya bagus. Pasti akhlaknya bagus. Kenapa? Karena yang namanya amal soleh itu nggak mungkin muncul dari akhlak yang jelek. Kemudian kata beliau, fal yatafaqqad kullu abdin sifatihi wa akhlaquhu. Karena yang namanya amal soleh itu nggak akan muncul kecuali dari akhlak yang bagus, fal yatafaqqad, maka hendaknya setiap hamba itu memeriksa sifatihi, sifat-sifatnya, wa akhlaquhu, dan akhlaknya. Kemudian wal yastaghil bi'ala jiwahidin ba'da wahidin. Dan hendaknya dia sibuk untuk memperbaiki satu demi satu akhlaknya yang jelek. Wal yasbir dzul azmi ala madodi hadal amri. Dan hendaknya orang yang memiliki kesungguhan itu bersabar ala madodi hadal amri, atas sulitnya perkara ini. Yang namanya orang ngobatin penyakit fisik itu kan butuh kesabaran. Apalagi misalkan orangnya penyakitnya banyak, komplikasi misalkan. Satu demi satu itu harus telaten diobati. Begitu juga akhlak. Akhlak kalau mau diobati, oh ternyata setelah kita merenungi akhlak saya itu banyak yang jelek. Maka ketika mau memperbaiki itu dia harus sabar mengobatinya satu demi satu. Kenapa? Fa'innahu sayahlu kama yahlu al-fitamu lil tifli ba'da karohatihi lah. Karena hal tersebut sayahlu akan menjadi manis kama yahlu al-fitamu, sebagaimana al-fitam menyapih itu apa ya? Kalau bahasa kita itu menyusui. Sebagaimana masa menyusui itu akan menjadi manis litifli bagi seorang anak ba'da karohatihi, setelah si anak tersebut tidak menyukai disapih. Disapih itu ASI eksklusif gitu ya. Selama 2 tahun dikasih ASI. Tidak dikasih susu yang lain gitu. Kalau rudda ila as-suda la karihahu. Kalau si anak ini sudah selesai disapih selama 2 tahun, kemudian dikasihkan lagi kepada susu ibunya, maka dia akan nggak senang. Nah, kenapa? Karena sudah selesai. Kemudian faman arofa qasral umuri bin nisbati ila muddati hayatil akhirah, dan siapa saja yang dia mengetahui qasral umur,
betapa sedikitnya umurnya bin nisbati dibandingkan ila muddati hayatil akhirah, panjangnya kehidupan di akhirat nanti. Maka hamila masyaqqata safari ayyamin, maka dia akan sabar untuk menanggung beratnya safar beberapa hari litana umil abadi, untuk mendapatkan kenikmatan abadi. Kita bisa tahu ya, nanti di akhirat itu orang-orang ketika dibangkitkan, mereka merasa hidupnya di dunia ini cuma sesaat di waktu pagi atau di waktu sore. Mungkin antara asar sampai maghrib, kira-kira seperti itu. Orang yang hidupnya 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, atau 80 tahun, nanti ketika di akhirat, itu mereka merasa hidupnya di dunia itu sebentar sekali. Cuma kira-kira antara waktu asar sama maghrib. Kenapa? Dibandingkan masa mereka menunggu di padang mahsyar dengan hidup di dunia, itu nggak ada apa-apanya. Maka kalau orang tahu bahwasanya umurnya itu nggak ada seujung kukunya masa di akhirat, itu akan membuat dia merasa sabar untuk mempersiapkan bekal supaya mendapatkan kenikmatan yang abadi. Fa indas sobahi yahmadul qaumus sura. Maka sebagaimana kata orang Arab, nanti waktu pagi tiba, maka orang-orang yang safar di malam hari itu akan merasa tenang, akan memuji. Maksudnya, kalau kita dalam perjalanan, misal, kita dalam perjalanan, kita memilih untuk berjalan di malam hari, melakukan perjalanan di malam hari. Kemudian nanti pagi sudah sampai tujuan. Ketika sudah sampai tujuan, kita akan merasa tenang, merasa, ternyata saya mengambil perjalanan di malam hari itu benar. Kenapa? Karena enak. Berjalan di malam hari itu adem kan gitu kan. Makanya ketika subuh, orang-orang tersebut akan memujinya. Kenapa? Karena bersabar untuk melakukan perjalanan. Begitu juga kita nanti di akhirat, kita mempersiapkan bekal nih di sini nih. Mempersiapkan bekal perjalanan menuju akhirat. Nanti kalau sudah di akhirat, kita akan memuji diri kita. Alhamdulillah dulu saya di dunia bersiap untuk melakukan perjalanan, mempersiapkan bekal. Kemudian kata beliau, wa'lam, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, idza arada bi abdin khairan, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu kebaikan, basarahu bi uyubi nafsihi, maka Allah akan memperlihatkan dirinya terhadap aib-aib dirinya sendiri. Faman kanat lahu basirah, maka siapa saja yang punya basirah, kalau bahasa kita itu mata hati gitu ya, mata hati, maka lam tahfa alaihi uyubuhu, maka tidak akan tersembunyi atas orang tersebut aib dirinya. Jadi orang kalau punya basirah, punya ilmu, punya pengetahuan, maka dia akan tahu aibnya sendiri. Wa idza arafal uyubu akmanahu al-alaj. Maka kalau orang itu sudah tahu aibnya diri sendiri, maka akan memungkinkan baginya untuk mengobatinya. Bagaimana mungkin kita mau mengobati diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita mau mengobati aib diri kita sendiri kalau kita nggak tahu aib kita itu apa? Walakin aktsaron nasi jahiluna bi uyubihim. Akan tetapi mayoritas manusia itu tidak mengetahui aib dirinya sendiri. Bagaimana pepatah orang Arab, yaro ahaduhum al-qada fi aini akhihi wala yaro al-qada fi ainihi. Betapa banyak salah seorang dari kalian itu bisa melihat al-qada. Al-qada itu belek gitu. Di mata saudaranya, tapi dia nggak bisa melihat belek itu di matanya sendiri. Kalau bahasa pepatah kita, apa? Semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nah, kalau pepatahnya orang Arab, belek di mata orang lain itu kelihatan, tapi belek di mata kita sendiri nggak kelihatan. Itu menggambarkan bahwasanya memang pada dasarnya semua manusia itu seperti itu.
tidak atau sulit untuk mengetahui aibnya sendiri. Maka kata beliau, faman aroda al-wukufa ala aibi nafsihi falahu fi dzalika arba'u turuqin. Maka siapa saja yang ingin untuk mengetahui aib dirinya sendiri, itu bisa dengan 4 cara berikut. At-tariqatul ula, cara yang pertama, bagaimana caranya sih supaya kita bisa tahu aib diri kita sendiri? Cara yang pertama adalah an yajlisa baina yaday syaikhin basirin bi uyubin nafsi. Caranya adalah dengan duduk di hadapan seorang guru, seorang syekh yang basirin, yang punya basirah, yang punya mata hati, yang punya ilmu terhadap aibnya orang. Maka yu'arifuhu uyuba nafsihi wa turuqa ala jihad. Kalau kita sudah dapat guru yang seperti ini, maka dia akan mengajarkan kepada kita, akan memberitahukan kepada kita aib diri kita dan cara mengobatinya. Tapi kata beliau, wa hadza qad azza fi hadzal zamani wujuduhu. Akan tetapi orang yang seperti ini itu sudah sulit untuk didapat. Adanya itu sudah sulit. Zaman beliau ya, zaman Mbah Najmuddin Ibnu Qudamah ini tahun 600-an Hijriah ya. Tahun 600-an Hijriah. Sekarang tahun 1400 Hijriah. Apalagi zaman sekarang. Tapi kata beliau, faman waqa'a bihi faqad waqa'a bit-tabi bil hadiki fala yanbaghi an yufariqahu. Dan siapa saja yang sudah dapat guru yang seperti ini, maka sungguh dia telah mendapatkan dokter yang hadik, dokter yang cerdas, dokter yang ahli, fala yanbaghi an yufariqahu. Maka tidak selayaknya untuk ditinggal kalau sudah dapat guru yang seperti ini. Itu cara yang pertama. Kata beliau, cara yang pertama ini sudah sulit didapatkan di era beliau, di abad ke-16, di abad ke-6 Hijriah. Apalagi di abad yang kayak sekarang. Kalau gitu cara yang kedua bagaimana, Mbah? Bagaimana, Syekh? Nah, kata beliau, at-tariqatu tsaniyah. Cara yang kedua itu an yatluba sadiqan basiran mutadayyinan. Cara yang kedua supaya kita bisa mengetahui aib diri kita sendiri adalah dengan cara nyari teman yang soduk, yang jujur, basiran, yang punya basirah, mutadayyinan, yang punya agama yang bagus. Cara yang kedua, nyari teman yang jujur, yang punya basirah, yang punya agama yang bagus. Wah, ini repot lagi nih. Ini repot lagi. Kemudian wa yunassibahu rafiqan. Maka kalau kita sudah dapat teman yang seperti ini, hendaknya kita menjadikan dia sebagai rafiq, sebagai pengawas, raqib, sebagai pengawas ala nafsihi, atas diri kita. Supaya apa? Liyunabbihahu alal makruhi min akhlaqihi wa af'alihi. Supaya teman kita tersebut bisa memberikan tanbih, bisa memberikan peringatan kepada diri kita alal makruh, terhadap hal-hal yang tidak disukai oleh orang. Artinya kalau kita sudah dapat teman yang seperti ini, kita jadikan dia sebagai raqib, sebagai pengawas yang akan memberitahukan kepada kita akhlak-akhlak yang jelek. Min akhlaqihi wa af'alihi. Dari akhlak dan perbuatan yang jelek. Ini pentingnya mencari teman yang baik. Pentingnya mencari teman yang baik. Waqad kana Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, dan sungguh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, rahimallahu ra'an ahda ilaina uyubana. Kata Umar, semoga Allah merahmati seseorang yang telah memberitahukan kepada kami aib-aib kami. Tuh, kata Umar. Umar mendoakan orang yang bisa ngasih tahu aib dirinya. Kemudian beliau membawakan sebuah kisah. Wa sa'ala Salman radhiyallahu anhu lamma qadima alaiha min uyubihi. Umar pernah nanya kepada seorang sahabat yang lain yang namanya Salman
Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, tatkala Salman itu datang menemui Umar. Tanya tentang apa? Min uyubihi. Tanya tentang aib Umar. Umar nanya sama sahabatnya tentang aib dirinya sendiri. Faqala, kemudian Salman mengatakan, sami'tu annaka jama'ta baina udhmain atau izmain atau idamain, bisa dibaca udhmain, bisa dibaca idamain, ala ma'idatin. Kata Salman, saya mendengar kamu, hai Umar, kamu itu suka mengumpulkan dua lauk dalam satu hidangan. Wa anna laka hullatain, dan kamu punya dua hullah, dua jubah. Hullatan bil lail wa hullatan bin nahar. Kalau malam kamu pakai jubah yang lain, kalau siang kamu pakai jubah yang lain. Coba lihat. Para salaf dulu itu menganggap orang yang makan pakai dua lauk dan pakai baju beda-beda, siang malam beda gitu, itu sebagai aib. Sebagai aib, luar biasa. Kemudian kata Umar apa? Faqala, kemudian kata Umar, hal balaghoka ghairu hada. Apakah sampai kepadamu aib yang lain selain ini? Qala, kemudian kata Salman, lah, enggak. Saya enggak dengar aib yang lain tentang dirimu. Qala, kemudian kata Umar, amma hada faqad kufituhuma. Adapun yang tadi itu sudah saya tinggalkan. Saya enggak pernah lagi makan dalam satu hidangan dengan dua lauk, dan saya enggak pernah lagi pakai jubah siang malam beda-beda. Kenapa? Karena Umar ini pejabat ya. Umar ini Amirul Mukminin, pejabat. Meskipun itu bukan dosa ya, jangan disalahpahami. Itu tidak dosa. Tapi para sahabat dulu itu menganggap sebagai aib. Kemudian wa kana Umaru radhiyallahu anhu yas'alu Hudzaifah. Dan dulu Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Apa kata Umar? Hal ana minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, saya ini apakah termasuk orang munafik? Karena Hudzaifah bin Yaman ini sahabat Rasulullah yang memegang rahasia-rahasia siapa saja orang-orang munafik. Maka Umar pun bertanya, saya ini masuk daftar orang munafiknya. Seorang Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata beliau, wa hadza li anna kullaman alat martabatuhu fil yaqdati zada ihtimamuhu li nafsi. Ini perkataan yang luar biasa. Ini dikarenakan setiap orang yang alat martabatuhu fil yaqdah, yang derajatnya sudah tinggi, yang derajat kesabarannya sudah tinggi, artinya semakin tahu diri seseorang, itu zadat ittihamuhu li nafsihi. Maka ittihamnya, perhatian terhadap dirinya sendiri akan semakin bertambah. Jadi kalau mau tahu orang itu tahu diri atau enggak, maka lihat apakah dia itu perhatian terhadap dirinya sendiri. Illa annahu azza fi hadza zaman wujudu sodiqin ala hadza sifat. Akan tetapi kata beliau, azza fi hadza zaman, sulit di zaman ini mendapatkan teman yang seperti ini. Li'annahu qalla fil asdiqai man yatruku al mudahana. Kenapa? Karena sedikit di antara teman itu orang yang berani meninggalkan sifat mudahana. Mudahana itu basa-basi. Lihat teman begini, itu kan teman kita. Lihat teman melakukan kemungkaran, itu kan teman kita. Kemudian fayukhbiru bil aibi. Dan sedikit teman yang mau ngasih tahu aib kita. Au yatrukul hasada fala yazidu ala qadril wajib. Atau dia meninggalkan sifat hasad, kemudian dia menasehati, tapi tidak melewati batas kewajiban saja. Artinya orang yang mau menasehati diri kita, mau memberitahukan aib-aib kita, itu kadang dasarnya hasad. Kadang dasarnya hasad. Kata beliau, sedikit teman orang yang sudah bisa meninggalkan sifat mudahanah basa-basi karena segan sama teman, sudah jadi teman, kemudian gara-gara teman dia
merasa nggak mau ngasih tahu kalau temannya itu melakukan kemungkaran, kemudian dia ngasih taunya itu bukan karena dasar hasad. Bukan karena dasar hasad. Itu sudah sedikit sekali. Nah, kemudian kata beliau, waqad kana salafu yuhibbuna man yunabbihuhum ala uyubihim. Dan sungguh dahulu para salaf itu mereka sangat suka terhadap orang yang memberitahu mereka tentang aib mereka. Jadi para salaf itu suka kalau orang lain itu ngasih tahu aibnya. Wa nahnul an, tapi kata beliau, dan kita sekarang fil ghalib umumnya abghadun nasi ilaina man yu'arifuna uyubana. Tetapi kita umumnya itu orang yang paling kita benci itu siapa? Orang yang ngasih tahu aib kita. Orang ngasih tahu kejelekan kita itu kita tersinggung. Dianggap menghina. Dikasih tahu dianggap menghina. Nah, itu bedanya kita dengan salaf. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh para salaf. Kemudian kata beliau, wahada dalilun ala dhafil iman. Ini tuh dalil, ini itu menunjukkan lemahnya iman. Fa innal akhlaqas sayyi'ata kal aqarib. Karena akhlak yang jelek itu bagaikan kala jengking. Kata beliau, walau anna munabbihan nabahna ala anna tahta thawbi ahadina akroban, walau anna munabbihan, seandainya ada orang yang memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada kita, ala anna tahta thawbi ahadina, bahwasanya di bawah baju kita itu ada akrob, ada kala jengking, laqalladna lahu minnah, maka sungguh kita akan terima pemberian tersebut. Kita akan anggap bahwasanya itu sebuah nasihat yang berharga. Fastaghalna biqatliha. Kemudian kita akan sibuk untuk membunuh kalajengking tersebut. Ya. Ada orang bilang, "Mas, itu di belakang bajunya ada kalajengking." Kita akan langsung bagaimana caranya supaya kalajengking itu hilang dan kita akan taklid gitu. Kita akan ngikut terhadap perkataan orang tersebut. Kenapa? Karena kita anggap perkataan orang tersebut adalah nasihat. Wal akhlaqur radi'atu aqdamu dororon minal aqrabi ala ma la yakhfa. Dan akhlak yang jelek itu lebih besar bahayanya dari kalajengking ala ma la yakhfa. Tidak samar lagi. Jadi kalau ada orang ngingetin kepada kita ini punya akhlak jelek, kamu tuh kok begini sih, kok begini sih, kok begini. Itu anggap orang lagi ngingetin bahwasanya ada kalajengking yang mau menyengat kita. Kalau kita dibilang, "Mas, bajunya ada kalajengking," kita akan langsung berusaha untuk menghilangkannya dan terima kasih. Begitu juga kalau ada orang mengingatkan kesalahan kita. "Mas, kamu itu kok orangnya begini ya, kamu itu kok orangnya begini." Kita langsung terima kasih. "Oh, iya Mas, terima kasih." Nah, kenapa? Karena bahaya akhlak yang jelek itu lebih besar daripada bahaya kalajengking. Kemudian dua yang terakhir, mudah-mudahan cukup ya. At-tariqatu tsalitsah. Cara yang ketiga untuk mengenal akhlak yang tercela adalah an yastafida ma'rifata uyubi nafsihi min alsinati a'daihi. Kita bisa ngambil faedah, kita bisa ngambil manfaat mengenal aib diri kita dari mana? Min alsinati a'daihi, dari mulut musuh kita. Nah, kita bisa tahu aib diri kita di apa? Dari musuh kita. Kenapa? Fa inna aina suhti, karena yang namanya mata kebencian itu tubdi musawi, itu akan menampakkan keburukan. Artinya orang kalau sudah benci, ada orang benci sama kita, musuh kita gitu, musuh bebuyutan gitu, yang nggak ketahui kenapa dia nggak seneng aja sama kita. Itu kalau ada orang benci, ngelihat kita itu nggak ada bagus-bagusnya, pasti yang dilihat itu jeleknya terus. Yang dilihat itu jeleknya terus. Mau ada yang bagus juga ditakwil jadi jelek gitu kan. Itu kan cuma pencitraan aja kan gitu kan. Meskipun yang dilakukan bagus. Nah, cara kita mengetahui aib diri kita adalah dengan cara lewat mulut musuh kita sendiri.
Kemudian kata beliau, wantifa'ul insani bi'aduwin musajirin yadhkuru uyubahu. Wantifa'ul insan, seorang itu mengambil manfaat bi'aduwin dengan melalui perantara musuh musajir yang sedang cekcok sama dia, yudhkaru uyubahu, itu akan mengingatkan aib dirinya. Akan kita cekcok sama teman, sama orang gitu, kita cekcok sama musuh, maka orang itu akan mengingatkan aib kita. Wa aktsaru min tifaihi bisodikin mudahinin yukhfi anhu uyubahu. Mengambil manfaatnya seseorang dari musuh yang cekcok, yang mengingatkan aib kita, itu lebih banyak mintifaihi dari mengambil manfaatnya kita, bisodikin melalui perantara teman, mudahinin yang basa-basi, yukhfi anhu uyubahu, yang menutup atau pura-pura nggak lihat aib diri kita. Jadi cara ketiga supaya kita bisa mengetahui aib kita adalah melalui perantara musuh. Kenapa? Karena musuh itu kadang lebih jujur daripada sekedar teman kita. Teman kita mungkin nggak akan ngasih tahu aib kita sampai sedetil musuh kita. Kalau musuh kita, insya Allah dapat atau akan tahu aib kita sampai sekecil-kecilnya. Jadi ya bukan artinya kita memperbanyak musuh gitu ya. Tapi ini salah satu memanfaatkan kalau kita punya musuh. Cara yang terakhir at-tariqatur rabi'ah, cara yang terakhir adalah an yukhalitan nas. Caranya gaul sama orang. Gaul sama orang. Fakullu ma yarahu madhmuman. Maka setiap apa saja yang kita lihat itu akhlak yang tercela, fima bainahum, yang ada di antara mereka, yajtanibuhu, maka hendaknya kita jauhi. Jadi cara mengetahui aib diri kita adalah dengan cara gaul sama orang lain. Kita gaul sama orang, kita main sama orang, kemudian kita berinteraksi sama orang, sama teman, sama tetangga. Itu nanti kita akan tahu, oh ada orang yang sifatnya begini. Oh ada orang yang sifatnya begini. Oh ini orangnya asik nih. Oh ini orangnya bagus nih, enak nih. Oh ini orangnya akhlaknya baik nih. Nah, kita juga akan ketemu sama orang-orang yang akhlaknya jelek. Itu bisa kita refleksikan kepada diri kita. Oh, orang yang akhlaknya jelek itu begini. Kira-kira di diri kita ada nggak? Kalau ada, kita perbaiki. Kita lihat orang yang akhlaknya bagus, kita juga refleksikan ke diri kita. Kira-kira kita sudah punya belum akhlak yang seperti itu? Kalau kita belum punya, kita berusaha untuk punya. Kalau kita sudah punya, kita berusaha untuk memperbaiki supaya lebih bagus lagi. Itu fungsi dari bergaul sama orang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita cukupkan. Sudah masuk waktu Isya di tempat kami. Akhiri, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi